Halo semuanya, jadi kami merupakan salah satu kelompok dari kelas 3 AKMD yang dimana di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami dalam mata kuliah UAS Akuntansi Manajemen 1 dan 2. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Leni, David, Jenny, Airin, dan Andi, dengan dosen kami yaitu Dr. Santiopi, SE, MM, CPA, BKP, ASEAN CPA. Saya Jenny 1942008 ingin menjelaskan tentang master budget di 2019. Berikut ini adalah data budgeted mengenai master budget 2019 dan Starlight Pillow INC merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi bantal. Berikutnya merupakan sales yang diperkirakan dalam unit 4 kuartal pada tahun 2019 dan 2020. Dan terdapat kuartal 1 120.000, kuartal 2 100.000, kuartal 3 90.850, kuartal 4 85.450, dan kuartal 1 99.100. Data berikut di bawah ini berkaitan dengan kebijakan produksi yang diikuti oleh Starlight Pillow. Yang pertama, finished good sebesar 45.000 unit, desain inventory 60% dari penjualan kuartal berikutnya. Data berikut ada data material, pengguna per unitnya, dan biaya unit untuk part 110, 10 per unit dan biayanya $4, part 112, 8 per unit dan biaya unitnya $8, dan part 200 pengguna per unitnya 5 dan biaya unitnya 12. Dan kebijakan inventarisnya 50% dan tenaga kerja 5 jam serta per jamnya $12. Dan overheadnya untuk supplies, power, supervision, depreciation, others, untuk fixed cost dan variable cost terdapat di tabel berikut. Fixed cost, variable cost, salaries, commission, depreciation, shipping, dan others juga. Serta pajak bangunan sebesar $5.000 yang jatuh tempo dan harus dibayar pada bulan Desember. Pembelian mesin baru sebesar $10.000, pembelian tanah sebesar $250.000, dan penyewaan gudang baru pembayarannya $3.000. Harga penjualan per unit $455, serta setiap kuartal 15% dari penjualan diterima secara tunai, sedangkan 85% adalah penjualan kredit, 50% diterima di kuartal penjualan, 30% di kuartal berikutnya, dan 20% di 2 kuartal berikutnya, serta pembelian untuk persediaan barang bayar pada setiap kuartal. Dan untuk saldo kas minimumnya sebesar $20.000 dan kas pada awal kuartal sebesar $620.000, sehingga suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun. Yang pertama, saya akan ingin menjelaskan sales budget. Dalam sales budget, unit sold sama selling price untuk kuartal 1 120.000, 100.000, 90.850, dan 85.450. Dikali masing-masing dengan selling price 455, dapatlah sales sebesar 54.600.000. Untuk kuartal 2 sebesar 45.500.000, untuk kuartal 3 sebesar 41.336.750, untuk kuartal 4 sebesar 38.879.750. Yang nomor 2, production budget. Untuk salesnya masing-masing 120.000, 100.000, 90.850, dan 85.450. Dan desain inventory-nya masing-masing 60.000 didapatkan dari kuartal 2 dikali 60% yang terdapat di soal. Untuk kuartal 2 54.510, untuk kuartal 3 51.270, dan kuartal 4 59.460. Dan di sini mendapatkan total masing-masingnya, dan total listnya ditambah aja sales tambah desain inventory mendapatlah 180.000 untuk kuartal 1, 154.510 kuartal 2, 142.120 kuartal 3, 144.910 kuartal 4. Dan dikurangi dengan bagian inventory-nya yang terdapat di soal. Untuk kuartal pertama 45.000, untuk kuartal 2 60.000, untuk kuartal 3 54.510, dan untuk kuartal 4 51.270, dan total diambil dari kuartal 1 yang pertama. Untuk unit to be produce-nya dapatlah 155.000 untuk kuartal 1, untuk kuartal 2 94.510, untuk kuartal 3 87.610, dan untuk kuartal 4 sebesar 93.640. Untuk nomor 3, dari material purchase budget. Untuk kita akan menghitung dulu 110. Unit to be produced untuk kuartal 1 135.000, untuk kuartal 2 94.510, untuk kuartal 3 87.610, dan untuk kuartal 4 93.640. Yang dari material pertanyaan masing-masing untuk kuartal 1 sampai kuartal 4 yaitu 10, dan production needs-nya
didapatkan dari unit to be product dikali dari material per part, yaitu 1.350.000 untuk kuartal 1, 94.5.100 untuk kuartal 2, 876.100 untuk kuartal 3, dan 936.400 untuk kuartal 4 dengan total 4.107.600. Dan desain inventory dapatlah dari kuartal 2 yang di production budget dikali 50% yang di soal dan dikali 10 dari material per partnya. Dapatlah 500.000 untuk kuartal 1, 454.250 untuk kuartal 2, 427.250 untuk kuartal 3, dan 198.200 untuk kuartal 4. Untuk total needs-nya dijumlahkan saja, dapatlah 1.850.000 untuk kuartal 1, 1.399.350 untuk kuartal 2, 1.303.350 untuk kuartal 3, dan 1.134.600 untuk kuartal 4. Dengan total 5.687.300, dan dikurangi dengan beginning inventory untuk kuartal 1, di mana didapatkan dari unit sold kuartal 1, yaitu dikali 50% di soal dan dikali 10 dari material per partnya, dapatlah hasilnya 600.000 untuk kuartal 2, 500.000 untuk kuartal 3, 454.250 untuk kuartal 4, 427.250 didapatlah dari material to be purchase-nya untuk kuartal 1, 1.250.000 untuk kuartal 2, 869.350 untuk kuartal 3, 849.600 dan untuk kuartal 4, 707.350. Untuk cost per partnya didapatkan dari soal, yaitu sebesar $4 masing-masing, dan dapatlah total purchase cash dikalikan, yaitu sebesar 5 juta untuk kuartal 1, 3.567.400 untuk kuartal 2, 3.396.400 untuk kuartal 3, dan 2.829.400 untuk kuartal 4, dengan total yang didapatkan sebesar 14.823.200. Untuk part 112 sama, yaitu untuk to be partnya 150.000 untuk kuartal 1, 94.510, 87.610, dan 93.640 dari material per partnya 8, dan production needs-nya didapatkan dari unit to be product dikali dari material per part, yaitu 1.080.000 untuk kuartal 2, 756.080 untuk kuartal 3, 700.880, dan untuk kuartal 4, 749.120. Dan untuk desired ending inventory-nya sama caranya, dikali 50% di soal dan dikali 8, dapatlah 400.000, 363.400, 341.800, dan 396.400, dengan totalnya sebesar 100.480.000, 1.119.480, 1.042.680, dan 1.145.520. Dan dikurangi beginning inventory yang didapatkan di soal juga 480.000 untuk kuartal 2, 400.000 untuk kuartal 3, 363.400, dan untuk kuartal 4, 341.800. Dan dapatlah dari material to be purchased yang dikurangi, yaitu 1.799.480, 679.280, dan 803.720. Untuk cost per partnya dapat di soal, yaitu sebesar $8, dan total purchase cost-nya dikalikan, yaitu 8 juta untuk kuartal 1, 5.755.840 untuk kuartal 2, 5.434.240 untuk kuartal 3, 6.429.760 kuartal 4. Untuk part 200, untuk unit to be produce-nya sama, dan untuk dari material per part-nya 5. Untuk production needs dikalikan sebesar 675.000 untuk kuartal 2, 472.550 untuk kuartal 3, 438.050 untuk kuartal 4, 468.200. Dan untuk desired inventory-nya sama caranya, dikali 50% dikali 5 sebesar 250.000, 227.125, 213.625, dan 247.750, dengan total needs-nya sebesar 925.000 untuk kuartal 1, 699.609 untuk kuartal 2, 651.675 untuk kuartal 3, dan 715.950 untuk kuartal 4. Dan dikurangi beginning inventory-nya 300.000, sama caranya dikali 50% dikali 5, untuk kuartal 2, 250.000 untuk kuartal 3, 227, 125 untuk kuartal 4, 213.625, dan dikurangi dari material to be purchase-nya
yaitu sebesar 625.449.675, 424.550, dan 502.325. Dan cost per partnya sebesar $12. Untuk total purchase cost-nya dikalikan sebesar 7.500.000, 5.396.100, 5.096.400, 6.027.900, dengan total 24.018.600. Dan total material purchase-nya dari part 102.10 sampai part 200 yaitu sebesar 20.500.000. Untuk kuartal 2, 14.749.340. Untuk kuartal 3, 13.925.240. Untuk kuartal 4, 15.287.060. Dan nomor 4 dari label budget. Untuk products-nya untuk kuartal 1, 2, 3, 4 sama dengan di atas. Dari label time per hour-nya 5. Total hour needed-nya dikalikan saja. Untuk kuartal 1, 675.000. Untuk kuartal 2, 472.550. Untuk kuartal 3, 438.650. Untuk kuartal 4, 468.200. Untuk wage per hour-nya $12, dan totalnya dikalikan saja dapatlah 8.100.000. Untuk kuartal 1, 5.670.600. Kuartal 2, 5.256.600. Kuartal 3, 5.618.400. Kuartal 4. Dan nomor 5, overhead budget. Budget dari labor hours 670.000 untuk kuartal 1, kuartal 2, 472.550, kuartal 3, 438.050, dan kuartal 4, 468.200. Variable overhead rate dapatkanlah 7,50 dolar, dan budget variable overhead-nya dikalikan dapatlah 5.062.500, 3.544.125, 3.285.375, dan 3.511.500. Dan budget fixed overhead-nya sama, dapatkan dari soal dijumlahkan sebesar 1.055.000, dan totalnya dikalikan saja sebesar ini ditambah. Dan untuk nomor 6, dapat selling and administrative expense budget. Untuk plan selling units-nya dapat dari soal 102.000, 100.000, 95.850, dan 85.450. Variable unitnya sebesar 16.30 di soal. Total variabelnya dikalikan saja, dan total expense-nya dijumlahkan saja dari soal. Terus ditambahlah total variable expense dan total figure, dapatlah hasil berikut ini. Dan nomor 7, selling and administrative expense budget. Cost of goods sold. Untuk unit cost computation-nya dari material, part 110, 10 part $4 sebesar $40, 112, 8 part 8, $64, part 200, 5 part $12, $60, dari labor 5 hours $12, $60, overhead variable 5 jam 7.50 sebesar $37.50, fix 5 hours 3,01 sebesar 15.09, dengan total 276.059, dan finish goods-nya unitnya 59.450, unit cost 276.59, dengan total 16.446.77,58. Untuk cost of goods sold budgetnya dari material sebesar 67.364.640, dari labor use-nya ditotalkan 24.445.600, overhead-nya 21.603.500, dan totalnya dijumlahkan 113.613.740. Untuk beginning finish good-nya dikalikan sebesar 12.446.728,75, dan good available for sale-nya 101.167 11,25, dan dikurangi ending finish good-nya sebesar 16.446.277,58, dan dapatlah hasil budget cost of goods sold-nya sebesar 84.720.733.67. Yang nomor 9, income statement budgeted, sales-nya dijumlahkan cost of goods sold, gross profit,
dapatlah gross profit sebesar 95.595.766,33. Selling and administrative expense-nya dijumlahkan saja, earning before interest and tax, interest expense, dan dapatlah net income sebesar 2.992.001,33. Berikutnya cash budgetnya, beginning cash balance-nya didapatkan sebesar 620.000, 20 juta, 20.000, dan 37.074.480, dan yang kuartal 4 25.994.541,25. Sales didapatkan dari jumlah yang di atas, dan cash sale tersebut dikalikan dan dengan persen 15%, dapatlah hasil berikut ini. Untuk credit sales-nya didapatkan dari sales dikalikan dengan persen. Masing-masing mendapatkan total segini. Dan collection of account receivable sama, dikalikan saja dengan persen yang tertera. Dapatlah total cash available dari jumlah semua, yaitu 32.015.000 untuk kuartal 1, 40.105.500 untuk kuartal 2, 51.727.611,25 untuk kuartal 3, untuk kuartal 4, 65.460.826,25. Dan kuranglah dengan material purchase dari labor cost, overhead, selling and administration expense yang terdapat di atas, dan property tax terdapat di soal. Dengan total cash disbursement dijumlahkan semua sebesar 30.443.500 untuk kuartal 1, 20.419.065 kuartal 2, 25.723.70 kuartal 3, 27.978.795 kuartal 4. Dikurangi dengan cash balance-nya sebesar $20.000, dan total cash needed-nya dikurangkan, dan kekurangan uangnya juga dikurangkan, sehingga mendapatkan hasil berikut ini. Dan financing-nya, cash borrow-nya minjam 5.448.500, dan dikurangi cost borrow-nya, interest-nya 12%, sehingga mendapatkan total segini. Dan ini cash balance-nya pada akhirnya yaitu $20.000 untuk kuartal 1, 7.074.480 untuk kuartal 2, 25.954.541,25 untuk kuartal 3, dan untuk kuartal 4, 37.522.031,25. Dengan total didapatkan semuanya yaitu 37.522.031,25. Sekian penjelasan saya mengenai master budget 2019. Untuk master budget 2020 akan dijelaskan oleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Master Budget 2020 dari Starlight Pillow Inc. Jadi, Starlight Pillow ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi bantal seperti yang diketahui dari Master Budget 2019. Dan ini merupakan sales yang diperkirakan dalam 4 kuartal pada tahun 2020. Di mana kuartal 1 itu penjualannya mencapai 250.000, dan kuartal 2 mencapai 215.900.000, kuartal 3 188.500, kuartal 4 100.900. Kemudian data berikut berkaitan dengan kebijakan produksi yang diikuti oleh Starlight Pillow, di mana finished goods inventory pada 1 Januari itu diketahui sebesar 55.000. Dan untuk desired ending inventory itu setiap kuartal 65% dari penjualan kuartal berikutnya. Yang ketiga, data yang digunakan untuk material yang terpakai dalam produksi adalah sebagai berikut. Di mana dalam Starlight Pillow ini kita memiliki 3 part untuk materialsnya. Yang pertama, part 110, itu penggunaan per unitnya itu 12 dengan biaya per unit $6. Untuk part 112, itu penggunaan per unitnya 10 dengan biaya per unit $10. Untuk part 200, itu penggunaan per unitnya 8 dan biaya per unitnya itu $15. Kemudian, kebijakan inventaris menentukan bahwa bahan yang cukup tersedia di awal kuartal untuk menghasilkan 55% dari perkiraan penjualan kuartal tersebut. Ini persis jumlah bahan yang ada pada 1 Januari. Kemudian yang kelima, tenaga kerja langsung yang digunakan per unit output adalah 8 jam. Biaya tenaga kerja langsung rata-rata adalah $15. Kemudian yang keenam, overhead setiap kuartal diperkirakan menggunakan rumus anggaran fleksibel, di mana aktivitas diukur dalam jam kerja langsung. Diketahui fixed cost-nya itu terdapat 3, yaitu supervision, depreciation, dan others.
di mana supervision memiliki fixed cost sebesar 550.000, depreciation memiliki fixed cost sebesar 720.000, untuk yang others itu memiliki fixed cost sebesar 380.000. Kemudian kita lanjutkan dengan variable cost, di mana supplies, power, dan others. Untuk supplies, variable cost-nya itu merupakan $4,5, untuk power $3,5, dan untuk yang others itu $1,3. Yang ketujuh, biaya penjualan dan administrasi per kuartal juga diperkirakan menggunakan rumus penganggaran yang fleksibel, yang dimana aktivitas diukur dalam unit yang terjual. Jadi fixed cost terdapat di 3 bagian. Yang pertama adalah salaries, kemudian depreciation, dan others. Di mana salaries itu memiliki fixed cost sebesar 150.000, depreciation memiliki fixed cost sebesar 100.000, dan others memiliki fixed cost sebesar 65.000. Untuk commission, shipping, dan others juga ada termasuk dalam variable cost. Di mana commission itu variable cost sebesar $5,5, yang shipping sebesar $9,5, yang untuk yang others sebesar $4. Kemudian yang ke-8, di mana diketahui pajak bangunan sebesar 50.000 yang jatuh tempo dan harus dibayar pada bulan Desember. Kuartal keempat. Kemudian pembelian mesin baru sebesar 15.000 pada bulan Desember kuartal keempat. Pembelian tanah pada bulan November sebesar 300.000. Penyewaan gudang baru yang dimulai pada bulan Oktober, pembayaran bulanan adalah 3.000. Dan harga penjualan per unitnya merupakan $770, di mana setiap kuartal 15% dari penjualan diterima secara tunai, sedangkan 85% adalah penjualan kredit. Untuk penagihan hutang, 50% diterima di kuartal penjualan, 30% di kuartal berikutnya, dan 20% di 2 kuartal berikutnya. Kemudian, pembelian untuk persediaan dibayar pada setiap kuartal. Yang terakhir, perusahaan memiliki kebijakan untuk mempertahankan saldo kas minimum sebesar $25.000. Kas pada awal kuartal adalah kas akhir dari tahun 2019. Apabila perlu, perusahaan akan melakukan peminjaman pada awal kuartal dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kas yang dipinjam akan dibayar pada kuartal berikutnya, beserta bunga jatuh tempo. Suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun. Kemudian akan kita lanjutkan dengan yang pertama, yaitu laporan sales budget. Seperti yang diketahui dari data yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu penjualan per unit pada kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut merupakan 250.000, 215.900.000, 188.500, dan kuartal keempat itu 100.900, di mana total unit sold pada tahun 2020 itu merupakan 755.300. Seperti yang diketahui dari data juga, di mana selling price-nya itu merupakan $770 per unit. Maka selama 1 tahun, dalam tahun 2020, sales yang kita capaikan merupakan 581.581.000. Kemudian kita lanjut ke production budget, di mana sales yang diketahui merupakan 250.000, 215.900.000, 188.500, 100.900. Dan desired ending inventory-nya diketahui merupakan 65% dari penjualan kuartal selanjutnya. Maka desired ending inventory ini kita kalikan dengan penjualan kuartal selanjutnya, yang dimana kuartal keempat itu kita kalikan dengan penjualan yang diketahui pada data di mana pada tahun 2021 untuk kuartal pertamanya. Dan desired ending inventory berturut-turut merupakan 140.335, 122.525, 65.585, dan 100.750. Dan maka total needs-nya itu kita tambahkan dari sales, kemudian kita tambahkan dengan desired ending inventory. Maka totalnya merupakan 390.335, 338.425,
254.085, 200.650. Kemudian kita kurangi dengan beginning inventory-nya, di mana diketahui dari soal beginning inventory pada kuartal pertama diketahui sebanyak 55.000. Kemudian untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu kita dapatkan dari desired ending inventory pada kuartal sebelumnya. Maka untuk kuartal kedua yang kita ambil adalah desired ending inventory dari kuartal pertama, di mana beginning inventory akan menjadi 140.335, selanjutnya 122.525, dan yang terakhir 65.585. Kemudian kita ketahui bahwa unit to be produced pada tahun 2020 ini keseluruhannya merupakan 150. Kemudian kita lanjutkan untuk direct material purchase budget-nya. Untuk yang part pertama yaitu part 110. Yang pertama kita ketahui di mana kuartal pertama, kedua, hingga keempat itu unit to be produced-nya diambil dari production budget sebelumnya. Yaitu sebagai yang pertama itu merupakan 335.335. Untuk kuartal kedua 198.090. Kuartal ketiga 131.560. Kuartal keempat 136.065. Maka total unit to be produced-nya itu sama dengan production budget, di mana hasilnya merupakan 800.050. Direct material per part-nya seperti yang kita ketahui sebelumnya dari data, yaitu penggunaan per unit dari part 110 ini merupakan 12. Maka untuk production needs-nya kita kalikan dengan direct material dan units to be produced. Maka kita dapatkan hasil production needs untuk kuartal pertama 4.024.020, untuk kuartal 2 2.377.080, kuartal ketiga 1.578.720, untuk kuartal keempat 1.632.780. Kemudian desired ending inventory-nya kita dapatkan dari kita dapatkan dari 55% ini kita dapatkan dari data sebelumnya yang sudah dijelaskan, dan untuk yang kita dapat dari 55%-nya kita dapat dari data sebelumnya yang telah dijelasin, dan kita kalikan dengan sales pada kuartal kedua seperti yang diketahui dalam data sebelumnya. Kemudian kita kali lagi dengan 12 dari direct material per part. Sama dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Dan total needs-nya itu kita dapatkan dari production needs ditambah dengan desired ending inventory, mendapatkan total sebesar 13.970.580. Untuk beginning inventory kita dapatkan dari jumlah sales per unitnya, kemudian kali dengan 55%, lalu kita kalikan lagi dengan 12. Maka beginning inventory kita dapatkan itu 1.650.000, itu ambil dari beginning inventory kuartal pertama. Kemudian untuk dari material to be purchase-nya, kita harus mengurangi total needs dengan beginning inventory. Maka direct materials to be purchase-nya secara total pada tahun 2020 itu merupakan 8.145.600. Untuk cost per part-nya, untuk part 110, diketahui dari data cost per part-nya itu $6. Maka total purchase cost untuk part pertama itu 53.913.600. Kita lanjutkan dengan part 112. Untuk units to be produced-nya kita dapatkan dari production needs dari production budget. Kemudian dari material per part-nya kita dapatkan dari data yang diketahui untuk penggunaan per unit pada part 112 kita membutuhkan 10. Kemudian kita kalikan units to be produced dengan dari material per part. Kita dapatkan production needs sebesar 8.010.500. Kemudian design inventory-nya sama dengan sebelumnya, kita ambil dari
penjualan pada sales budget yang telah diketahui sebelumnya. Maka kita semua dapat desired inventory sebesar 852.500. Total needs-nya kita dapatkan dari production needs ditambah dengan desired ending inventory. Kemudian untuk pencarian beginning inventory-nya sama seperti part yang di atas yang diketahui yang telah dijelasin sebelumnya, kita mendapatkan beginning inventory sebesar 1.375.000. Maka kemudian kita akan mendapatkan direct materials to be purchased-nya di mana total needs dikurangkan dengan beginning inventory. Jadi dari materials to be purchased yang pada part 112 kita membutuhkan 7.488.000. Seperti yang diketahui di data, cost per partnya sebesar $10. Maka total purchase cost-nya itu sebesar 74.880.000. Kemudian untuk part 200 ini sama, cara perhitungannya sama seperti part yang sebelumnya. Untuk units to be produced, kita dapatkan dari production budget dengan total yang sama. Untuk direct material per part, diketahui dari data yang telah dijelaskan, itu penggunaan per unit dalam part 200 ini kita membutuhkan 8 per unit. Untuk production needs-nya, kita dapat dari units to be produced dikalikan dengan direct material per part. Kita dapatkan sebesar 6.408.400. Untuk desired inventory-nya, kita dapatkan 682.000 dan total needs yang kita butuh, kita dapatkan dari production needs ditambah dengan desired ending inventory. Totalnya itu sebesar 9.313.720. Beginning inventory-nya sama seperti cara sebelumnya, kita mendapatkan total sebesar 1,1 juta. Maka dari materials to be purchased-nya itu, kita kurangkan dari total needs dengan beginning inventory. Nah, dan kita mendapatkan total sebesar 8.213.720. Cost per part-nya kita ketahui dari data, di mana cost per part-nya itu sebesar $15. Maka total purchase cost secara keseluruhan dari semua part itu sebesar 218.649.600. Kemudian kita lanjutkan dengan direct labor budget, di mana units to be produced-nya itu kita dapatkan lagi dari production budget. Kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 800.150. Di mana direct labor time per hour-nya itu 8 jam. Maka total hours needed-nya itu kita kalikan dari units to be produced dengan direct labor time per hour. Kita dapatkan keseluruhan total hours needed-nya itu 6.408.400. Kemudian untuk wage per hour-nya diketahui dari data itu merupakan $15. Maka total direct labor cost yang kita dapatkan itu 96.126.000. Kemudian kita lanjutkan dengan overhead budget, di mana budgeted direct labor hours-nya itu kita dapatkan dari direct labor budget report. Sebesar totalnya itu merupakan 6.408.400. Kemudian variable overhead-nya itu kita dapatkan keseluruhan variable cost untuk overhead secara total itu $9,3. Maka untuk budgeted variable overhead itu kita kalikan dari budgeted direct labor hours dengan variable overhead rate. Kita dapatkan untuk keseluruhan pada tahun 2020 itu sebesar 59.590.120. Kemudian budget fixed overhead itu kita total secara keseluruhan dari data yang telah dijelasin sebelumnya, maka untuk setiap kuartalnya itu kita mendapatkan 1.650.000. Maka totalnya itu merupakan 6.600.000. Sehingga total overhead yang kita dapatkan pada tahun 2020 itu sebesar 66.198.120. Kemudian selling dan administrative expenses budget pada tahun 2020, plan sales in unit itu kita dapatkan dari sales budget yang sebelumnya diketahui juga dari data yang telah diperkirakan itu jumlah penjualan per kuartalnya, di mana jumlah penjualan secara total itu 755.300. Untuk variable rate in unit
itu kita akumulasikan dari selling and administrative expense budget dalam sisi variabel yang telah diketahui dari data. Itu keseluruhannya merupakan $19. Maka untuk mendapatkan total variable expense itu kita dapatkan dari plan sales in units dikalikan dengan variable rate in unit. Secara keseluruhan kita mendapatkan variable expense-nya itu sebesar 14.350.700. Untuk total fixed expense-nya kita tambahkan dari data secara keseluruhan fixed cost-nya dan kita dapatkan sebesar 1.260.000 untuk per tahun 2020. Maka total selling and administrative expenses-nya itu sebesar 15.610.700. Kemudian untuk ending finished goods inventory budget, kita dapatkan dari direct material di mana part 110 itu 12 dikalikan dengan $6, kita dapatkan sebesar $70. Part 112 kita dapatkan sebesar $100. Part 200 kita dapatkan sebesar $120. Dan direct labor hour, direct labor-nya itu kita dapatkan sebesar $120. Untuk variable overhead itu 8 jam dikali dengan variable rate-nya itu total $9,3. Sedangkan untuk fix itu kita dapatkan dari perhitungan rate for overhead budget. Di mana budget direct labor hours secara total kita bagikan dengan di mana budget fixed overhead kita bagikan dengan budgeted DLH. Kemudian kita akan mendapatkan 1,02 sekian yang akan dikalikan dengan 8 jam. Maka kita dapatkan sebesar $8,24, sehingga kita mendapatkan total unit cost-nya itu sebesar $494,64. Untuk finish goods akhirnya itu kita dapatkan dari kuartal keempat dengan unit cost yang dapatkan dari sini. Kemudian kita mendapatkan finish goods inventory-nya secara total itu sebesar 49.834.898.000. Kemudian cost of goods sold, di mana direct material itu kita dapatkan dari direct material yang kita gunakan untuk produksi. Yaitu yang pertama, untuk part pertama 110 kita dapatkan dari 9.612.000 dikalikan dengan $6. Yang kedua, 8.010.500 dikalikan dengan $10. Yang ketiga, 6.408.400 dikalikan dengan $15. Dari situ kita tambahkan semuanya dan kita mendapatkan angka sebesar 233.906.600. Untuk direct labor use, kita ambil dari direct labor budget. Untuk overhead-nya, kita ambil dari overhead budget. Sehingga kita mendapatkan budgeted manufacturing cost itu sebesar 396.230.720. Untuk beginning finished goods itu kita dapatkan dari $494.64 dikali dengan beginning finished goods-nya. Untuk goods available for sale itu kita tambahkan dari budgeted manufacturing cost dengan beginning finished goods. Yang kita kurangkan dengan ending finished goods yang telah kita hitung sebelumnya sebesar 49 juta sekian, maka kita mendapatkan budgeted COGS-nya sebesar 373.977,24 $. Kemudian untuk income statement budgeted itu kita sales dapat dari sales budget sebesar 581.581.000. Kemudian kita kurangkan dengan COGS yang telah dihitung dalam budget COGS-nya itu sebesar 3.373.697,24. Maka kita mendapatkan gross margin sebesar 207.980.022,76. Kita kurangkan lagi dengan selling and administrative budgeted expense sebesar 15 juta sekian. Dan kita mendapatkan operating income sebesar 192.369.322,76 $. Kita kurangkan lagi dengan interest expense yang kita dapatkan dari cash budgeted
Sehingga kita mendapatkan net income sebesar 192.209.974,91. Kemudian mengenai cash budgeted, di mana beginning cash balance ini kita dapatkan dari master budget 2019 pada kuartal keempat, yaitu kuartal akhir. Sales pada kuartal pertama 2020 itu sebesar 192.500.000. Cash sales-nya itu kita pada slide below itu 15%-nya merupakan cash dan 85%-nya merupakan kredit. Maka dari sales-nya kita kalikan untuk 15%, kita kalikan 15% untuk cash dan 85% untuk kredit. Kemudian untuk penagihan piutangnya, untuk seperti yang diketahui dari data dan kebijakan sebelumnya, itu 50% pada kuartal penjualan, 30% dalam kuartal selanjutnya, dan 20% dilanjutkan untuk dua kuartal selanjutnya setelah penjualan. Maka kredit sales yang kita dapatkan pada kuartal pertama itu sekitar 163 juta yang akan dikalikan dengan 50%, di mana kuartal pertama itu mereka mendapatkan piutang sebesar 81 juta sekian. Sehingga cash inflow-nya itu dapatkan dari sales yang berupa cash dan piutang yang diterima. Maka total cash available-nya itu sebesar 148 juta yang didapatkan dari beginning cash balance dengan cash inflow. Materials purchase-nya itu kita dapatkan dari direct materials purchase budget, direct labor cost juga dapatkan dari direct labor budget, overhead sama dapatkan dari budget, sama seperti selling and administrative expenses. Untuk property taxes, machine, land lease itu tidak termasuk dalam kuartal 1, 2, 3 karena dalam data perusahaan itu terjadi pada kuartal keempat. Maka total cash disbursement-nya itu secara total kita dapatkan 164 juta sekian. Dan dalam kebijakan, dalam perusahaan startup below ini setiap kuartal akhir itu mewajibkan kita harus memiliki minimum cash sebesar $25.000. Maka total cash yang dibutuhkan pada akhir ini seharusnya sebesar 164.484.000. Sehingga kita mengalami kekurangan kas sebesar 16.160.952. Revisi dari penjelasan sebelumnya, di mana cash yang kita kurang itu sebesar 16 juta sekian, maka yang harus kita pinjamkan adalah sebesar kas yang kita kurang, di mana kas yang dipinjam itu merupakan 16 juta sekian, maka kita memiliki ending cash balance sebesar $25.000. Kemudian untuk kuartal kedua, beginning cash balance dapatkan dari cash balance akhir pada kuartal pertama sebesar $25.000 dan sales yang terjadi itu 166 juta. Untuk 15%-nya itu cash dan 85%-nya kredit. Kemudian kita kalikan dari current quarter itu piutang yang kita terima itu sebesar 70 juta sekian, dan untuk quarter sebelumnya itu yang piutang kita terima yaitu sisa 30%-nya yaitu 49 juta sekian. Maka cash inflow-nya sebesar 144.677.225 dengan total cash available 144.702.225. Materials purchase-nya itu terjadi sebesar 53 juta sekian. Jadi materials purchase, direct labor cost, overhead, dan selling and administrative expenses itu dapatkan dari report budgeted report sebelumnya. Maka total cash disbursement pada kuartal kedua itu dibutuhkan sebesar 98 juta sekian dengan ending cash balance, minimum cash balance-nya itu 25.000. Maka total cash needs-nya itu sebesar 98 juta 42.636. Kita mengalami kelebihan kas sebesar 46 juta sekian. Maka kita tidak perlu meminjam kas
Dan kita juga harus membayar kas yang telah kita pinjam dari kuartal sebelumnya beserta dengan interestnya. Maka pada akhirnya ending cash balance kuartal kedua itu sebesar 30.034.807. Kuartal ketiga sama, beginning cash balance-nya dapatkan dari kuartal sebelumnya, sales-nya yang terjadi dapatkan dari sales budget, sehingga 15% itu cash dan 85% itu kredit. Pada penerimaan piutang itu 50% dikalikan pada penjualan pada kuartal 3, untuk 30% dikalikan dari kuartal kedua, dan untuk yang 20% dikalikan dari kuartal ke-1. Maka total cash available-nya itu sebesar 188 juta. Untuk materials purchase dari labor cost, overhead, dan selling and administrative expense dapatkan dari budgeted report, dan total cash disbursement-nya itu sebesar 55.468.724. Dengan minimum cash balance 25.000, maka pada kuartal ketiga kita juga memiliki kas yang cukup sebesar $133.120.423. Kemudian kita lanjutkan dengan beginning cash balance kuartal keempat dapatkan dari kuartal sebelumnya, dengan sales dapatkan dari sales budget yang kemudian dikali 15% untuk cash dan 85% untuk kredit. Untuk penerimaan piutang itu 50% dari kuartal keempat, 30% dari kuartal ketiga, 20% dari kuartal kedua. Maka total cash available-nya itu sebesar 283.183. Untuk materials purchase dari labor cost, overhead, dan selling and administrative expense dapatkan dari budget report sebelumnya, dan property taxes, machine, land, lease itu dapatkan dari kebijakan dan data perusahaan yang telah dijelaskan. Maka total cash disbursement-nya itu sebesar 79.126.576. Dan pada kuartal terakhir kita juga memiliki kas yang cukup sebesar 163.940.607,67. Maka angka tersebut juga merupakan ending cash balance dari tahun 2020. Oke, saya akan menjelaskan yang bagian dari quality cost. Itu yang pertama yaitu 2019 terdapat informasi quality cost information, yaitu yang pertama yaitu sales sebesar 180 juta sekian, yaitu itu sales dari aktual. Kemudian quality training yaitu 11 jam, inspection material 50 jam, rework 120 unit, warranty work 128.100 unit. Kemudian yang aktivitasnya tarifnya yaitu yang quality training 50.000, inspection of material 48.000, rework itu 20.000, kemudian warranty work itu 100 perak. Kemudian habis itu kita menghitung quality cost report. Itu caranya yaitu yang pertama kita mencantumkan salesnya yaitu 180 juta sekian, kemudian quality trainingnya itu dikali dengan 100 dikali dengan 50 yaitu 5 juta. Kemudian yang inspectingnya sama yaitu dikali juga yaitu 4.400.000. Kemudian reworking itu 2.400.000. Kemudian performing warranty work yaitu 12 juta sekian. Kemudian totalnya 24.610. Kemudian ya untuk hitung percentage of sale 3%-nya yaitu quality training dibagi dengan salesnya. Kemudian hasilnya 3%, kemudian inspecting 2%, kemudian reworking 1%, kemudian yang performing warranty work 7%. Selanjutnya yaitu untuk tahun 2020 yaitu salesnya 580 juta sekian, kemudian quality trainingnya 550 jam, kemudian inspecting 200 jam, rework itu 1000 jam, kemudian rework 1000 unit, warranty worknya 174 unit. 174.000 unit. Kemudian aktivitasnya yaitu di quality training 50.000, inspecting of material 88.000, rework itu 20.000, kemudian warranty work 350 unit perak.
Kemudian habis itu kita menghitung quality cost report. Ya, untuk menghitung quality training itu dikalikan, yaitu hasilnya 28 juta, 27 juta 500, yang inspecting 17 juta 600, rebooking 20 juta, performing warranty work 61 juta, kemudian totalnya 126 juta. Kemudian percentage of sale itu dibagi, quality training dibagi dengan sales, kemudian yang quality training 5%, inspecting 3%, reworking 3%, performing warranty work 10%, hasilnya 22 juta. Oke, selanjutnya itu kita menghitung Kaizen. Untuk menghitung Kaizen, pertama kita disediakan proses output, activity demand, dan information. Untuk yang output 2019, 410.000 sekian, kemudian yang 2020, 800 sekian, kemudian yang price per unitnya 455, yang 2020 770, yang 2000 untuk material yang 2019 8,9 juta sekian, kemudian yang 2020 24 juta sekian, kemudian material per unitnya 2019 55, kemudian yang 2020 97, kemudian yang labor yaitu 2 juta sekian, kemudian yang 2020 6,4 juta sekian, kemudian yang labor rate per hour yaitu 60, kemudian yang 2020 yaitu 120. Power of KMBH itu menggunakan estimasi yaitu sebesar 5,8 juta, kemudian yang 2020 10 juta sekian, kemudian price per KWH-nya 30, dan 2020 yaitu 40. Selanjutnya yaitu kita menghitung proses productivity-nya, yaitu menghitung partial measure-nya, yaitu material, labor, dan power. Caranya yaitu dibagi, yaitu output dibagi dengan material, hasilnya 0,05, kemudian output dibagi dengan labor 0,2, kemudian power 0,07. Yang 2020 caranya sama, yaitu output 2020 dibagi dengan material yaitu 0,3, kemudian yang labor 0,13, kemudian yang power 0,01. Habis itu kita menghitung perubahannya, yaitu yang untuk yang PQ. Untuk hitung yang PQ yaitu yang output 2020 dibagi dengan material 2019, yaitu hasilnya 17 juta sekian, kemudian dikali dengan P, yaitu P-nya yaitu untuk material yaitu 97, yaitu 1 M sekian, kemudian yang AQ-nya 24 juta, kemudian dikalikan dengan P 90 juta, kemudian perubahannya yaitu ini dikurang dengan ini, yaitu hasilnya minus. Kemudian yang untuk labor sama, PQ-nya caranya sama, yaitu PQ-nya hasilnya 4 juta sekian, kemudian PQ kali P 480 juta sekian, AQ-nya 6,4 juta, kemudian AQ kali P 769 juta sekian, kemudian perubahannya yaitu minus 280 juta sekian. Untuk yang power, PQ-nya 11 juta, kemudian dikalikan dengan P yaitu 459 juta sekian, kemudian yang AQ-nya 10 juta, kemudian dikali dengan P lagi yaitu 428 juta sekian. Perubahannya yaitu positif. Selanjutnya yaitu kita menghitung total productivity, yaitu untuk yang material minus kita ambil dari sini, kemudian yang labor kita ambil dari sini yaitu minus, kemudian yang power 28 juta sekian ambil dari sini, kemudian hasilnya totalnya yaitu minus 971 juta sekian.